Halo guys, jadi saya akan bercerita tentang bagaimana kan saya tuh sering bilang atau nge-stitch di sosial media saya bahwa Intel Mamarika itu nyolong karya saya. Nah, di sini saya akan cerita. Jadi awalnya tuh gini. Itu di tahun 2018, saya tuh kerja di perusahaan arsitektur visualization. Ini tuh perusahaan yang kita tuh nge-provide arsitek bikin gambar atau video animasi buat kebutuhan arsitek, kebutuhan klien. Jadi si klien ini bikin rumah. Nah, mereka tuh dikasih gambaran rumah mereka tuh yang nanti akan kita bangun seperti apa. Nah, kita yang nge-provide bikin 3D, bikin render dan segala macam. Saya tuh kerja di Bali dimulai dari tahun 2018 sekitar bulan Juni. Nah, awal masuk kerja di perusahaan ini tuh menurut saya agak shock juga, soalnya kita tuh bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu tuh minimal. Itu tuh bukan saya aja, tapi semua orang di perusahaan itu tuh kerjanya tuh benar-benar gila-gilaan. Nah, itu tuh banyak juga yang keluar masuk, yang masuk nanti ada lagi pegawai baru. Nah, itu tuh bukan itu doang, tapi dalam sebulan itu minimal kayak 5 kali atau 6 kali kita tuh kerja sampai jam 5 pagi atau jam 4 pagi. Itu tuh si bosnya tuh bilang lembur, padahal nggak dibayar, cuma omong kosong doang lembur, supaya istilahnya kalau misalkan ada apa-apa mungkin ya, jadi oh ini lembur gitu, padahal mah nggak dibayar. Itu juga kayak lebih ke bentuk paksaan kita tuh kerja kayak gitu. Jadi istilahnya semakin mereka dapat kerjaan, semakin mereka dapat duit. Jadi mereka tuh ngasih kita deadline yang gak masuk akal. Misalkan bikin bangunan lantai 80 dengan kecepatan waktu 3 hari. Itu tuh per orang, bayangin aja, bikin 3D model 80 lantai 3 hari atau 2 hari. Nah, itu tuh kliennya itu udah internasional, udah mancanegara dari berbagai negara di dunia, misalkan dari Dubai, Australia, Amerika dan sebagainya. Nah, awal tuh saya kayak shock banget, ini perusahaan kok kayak gini. Jadi kayak dark, jadi mereka tuh nggak ngikut aturan pemerintah bagaimana sebuah perusahaan memperlakukan karyawannya. Nah, itu tuh benar-benar semau-mau aja. Dimulai dari lembur nggak dibayar, kerja over hours, dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi itu tuh pekerjaan baru saya setelah saya lulus kuliah. Jadi istilahnya tuh saya tuh bertahan aja dulu di sana karena ini tuh bagus buat portfolio. Jadi saya kedepannya bagus gitu. Saya bertahan di sana. Di satu sisi saya juga mulai bisa menyesuaikan diri, bisa menyesuaikan ritme perusahaannya itu seperti apa. Nah, saya juga ada kemauan buat naik level. Jadi posisi saya waktu itu 2018 sebagai 3D modeler yang bikin 3D, junior modeler. Nah, saya itu ada keinginan buat naik posisi jadi 3D artist. Nah, untuk jadi 3D artist kita tuh harus memenuhi level-level tertentu, kemampuan tertentu yang dibutuhin artis di perusahaan tersebut. Dari sana saya tuh latihan gila-gilaan. Kalau misalkan orang latihan pagi, masuk pagi, pulang jam 8 malam, itu langsung pulang ke kosan. Kalau saya enggak, saya tuh dari jam 8 sampai jam 12 malam, itu tuh latihan, bener-bener latihan gila, digempur. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman saya yang lihat video ini, mereka tahu saya itu tuh tiap hari sampai Sabtu Minggu saya benar-benar gak ada kehidupan sosial, benar-benar latihan. Karena saya berpikir bahwa saya waktu itu masih muda lah, 23-an. Jadi istilahnya mau nge-push diri sendiri. Berjalannya waktu, saya tuh kan ngelihat senior sebelumnya. Mereka tuh kalau misalkan mau jadi 3D artist, latihan 2 minggu, sebulan diangkat. Saya tuh ini udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gak diangkat-angkat. Kata saya, kok aneh ya. Nah, si bosnya tuh bilang gini, gak usah pura-pura, katanya. Saya nggak ngerti apa maksudnya nggak usah pura-pura. Terus si bosnya bilang gini ke si project manager yang 3D artist, mungkin dia polos kali, kayak ketawa-ketawa.
Ya udah berjalannya waktu, saya nggak hiraukan, itu tuh nggak diangkat-angkat. Nah, saya juga di dalam prosesnya itu banyak menemukan kayak suatu kejanggalan gitu, kayak kok bos ini agak aneh kelakuannya tuh, menurut saya agak nyimpang sih. Saya nggak bisa, sebenarnya saya tahu, saya ngelihat kelakuannya dia seperti apa, cuma saya nggak bisa ngejelasin secara detail dia berbuat apa, karena menurut saya itu kurang senonoh. Jadi dia tuh berbuat asusila di kantor itu, berbuat asusila sendiri. Nah dari sana kok ke saya, apa bos ini aneh, kata saya. Nah berjalannya waktu saya tuh masih latihan. Orang tuh pada tahu saya tuh sering latihan sendiri sampai malam. Nah dalam proses latihan itu ada yang ngikut-ngikut, misalkan orang ini ikut saya latihan tapi besoknya enggak, hari ini siapa yang lain enggak, itu dari 3D modeler mau juga istilahnya jadi 3D artis seperti saya, tapi mereka tuh nggak sekonsisten saya. Nah habis itu ada mbak-mbak yang latihan juga waktu itu malam-malam. Itu tuh si mbaknya itu sebenarnya posisinya udah 3D artis, tapi kemampuan dia kayak masih kurang, jadi dia tuh ingin mantepin diri. Nah habis dari itu saya tuh bertanya sama dia, mbak ini apa ya? Oh itu, kata mbak ini katanya alat perekam suara punyanya si bos. Kata saya, kok ditaruh di sini, maksudnya ngapain ya? Nah untuk informasi guys, saya tuh jadi di kantor tuh kayak nggak terlalu banyak ngobrol sama orang-orang. Jadi tuh saya tipe orang yang ngomongnya tuh efisien. Misalkan saya butuh sesuatu atau gimana, saya ngobrol, kalau nggak ya udah diem. Tapi bukan berarti saya tuh dingin gitu, nggak mau ngobrol. Tapi kalau misalkan diajak ngobrol, saya ngomong. Cuma istilahnya nggak mau memulai, karena prinsip saya tadi, saya masih muda, saya tuh pengen nge-push. Jadi istilahnya di pikiran saya juga, saya tuh kalau ke kantor jadi kerja, dapat duit, pulang. Tapi kalau misalkan si bos tanya atau enggak, kalau si bos nanya saya jawab, kalau enggak ya sudah, istilahnya kayak gitu. Nah si mbaknya bilang gitu, katanya ini katanya alat perekam suara. Kata saya, kok aneh ya. Nah di satu sisi si bosnya itu nggak tahu kenapa ya, kayak penasaran atau gimana ke saya juga nggak bisa spekulasi ya, soalnya nggak ada bukti wujud bahwa si bos ini penasaran sama saya atau lain sebagainya. Nah saya tuh lagi latihan, pulang ke kosan malam-malam kayak jam 12 setiap hari kayak gitu. Nah saya tuh kayak menemukan kejanggalan di kosan saya. Itu tuh jam 12 malam saya pulang masuk kosan, istilahnya tuh ada barang-barang tertentu yang perletakannya tuh berubah posisi. Misalkan dompet saya ditaruh di sini, tahu-tahu geser, terus pokoknya banyak banget. Tapi saya tuh nggak ngomong dulu, diam aja dulu. Ini bergeser. Nah di satu sisi saya tuh punya kebiasaan dari kecil, dari SMA, dari kuliah, kan kuliah saya ngekos. Itu tuh saya tuh kayak ngomong sendiri, kayak ngobrol sendiri, ngebahas self motivation, ngebahas saya tuh masa depan tuh mau seperti apa, cita-cita dan sebagainya. Nah di sana tuh saya tuh ngobrol di depan kaca, kayak istilahnya ngemotivasi diri buat jangan menyerah atau gimana, terus bangkit, istilahnya harus semangat. Nah pas saya masuk kantor, sebenarnya ini awal mula menurut saya, oh ini ketahuan ternyata si bos tuh pasang alat perekam suara yang di kantor tadi sama kamera pengawas di kosan saya. Jadi si bos ini membuat reaksi terhadap apa yang saya omongin di kosan. Nah itu tuh menurut saya konyolnya tuh di sana, jadi ketahuan itu di sana. Misalkan saya tuh ngebahas siap motivasi buat diri sendiri, jangan menyerah dan lain sebagainya. Tahu-tahu pas saya lagi kerja, si bos datang masuk ke kosan, ke kantor, terus dia tuh kayak ngobrol, bukan ngobrol, kayak tahu-tahu nyot aja, kayak pengen ngobrol ke saya, pengen nyemangatin saya. Katanya gini, saya tuh punya keyakinan bahwa kamu itu suatu saat pasti bakal jadi orang sukses. Terus dia tuh kayak dari ekspresinya tuh kayak istilahnya kayak memotivasi lah ke diri saya sendiri. Cuma saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka sama si bos tuh, soalnya dia tuh bullshit. Jadi bullshitnya itu
misalkan dia tuh sering iming-iming kalau misalkan nanti ada bonus ini. Ternyata bohong, nggak ada. Nah itu juga kayak lembur waktu itu pernah ada pegawai dari Medan itu tuh kerja 24 jam sampai 24 jam soalnya deadline kan. Dari masuk pagi, biasanya jam 3 pagi itu, jam 8 pagi sampai malam itu tuh jam 3 pagi. Itu biasanya deadline tuh udah beres. Nah ini tuh jam 4 belum selesai sampai jam 7 pagi. Itu matanya sampai merah. Nah itu tuh orang tuanya itu nelpon si bos, marah-marahin, istilahnya intinya si pegawai ini tuh keluar. Nah habis dari sana kalau misalkan ada deadline dibayar, tapi kayak fake, cuma waktu itu doang dibayar juga berapa, 15.000, jadi segitu. Nah kembali ke topik yang tadi si bos ngemotivasi saya tuh pas dimotivasi si bos itu nggak terlalu seneng. Soalnya apa, karena masalah itu tadi, dia tuh kayak sering bullshit. Saya tuh kayak dalam hati kayak bodo amat anjir. Nah kembali ke kebiasaan saya sehari-hari. Saya tuh pulang kos dari kerja, masuk ke kos saya ini banyak perubahan ya, kayak ada orang yang masuk yang ngobrak-ngabrik kamar saya. Nah dari sana, karena kebiasaan saya dari dulu kayak ngobrol sendiri, ngemotivasi sendiri, terus saya juga mulai sadar bahwa kamar saya itu dipasang kamera perekam alat perekam suara sama si bos tadi, karena si bos bikin reaksi terhadap apa yang saya omongin. Bukan hanya itu, si bos tuh pernah bilang ke saya, kayak nyindir-nyindir, bahwasanya si penjaga kos ini pernah di-render sama dia sambil ketawa-tawa. Terus si bos tuh pernah bilang ke saya gini, tanya aja sama penjaga kos, dia pernah saya render dulu. Terus saya tuh kayak berpikir, pantesan kayak si penjaga kos ini gelagatnya tuh aneh. Nah saya tuh pernah ngomong di kosan, kata saya kok ini kosan saya tuh kayak tata letaknya tuh kayak berubah, kayak berbeda. Soalnya di atas kamar mandi tuh kayak ada bolongan ke atas ke pelafon. Itu tuh tata letaknya tuh kayak berubah gitu. Saya tuh kayak memutuskan, besok mau saya cek di pelafon. Itu tuh harus naik tangga dulu. Nah, besoknya pas saya mau ngecek, si penjaga kos tuh udah ada di sana. Kata saya, kok ini orang ini kayak tahu ya. Jadi saya dipantau tuh benar-benar terbukti. Soalnya si penjaga kos tahu kapan saya kesana, tahu saya mau ngapain gitu. Padahal dia kan nggak di sana. Berarti kan dia ada yang ngasih tahu. Ditambah tahu isi hati saya. Nah gitu. Tapi di satu sisi saya juga nggak bisa langsung kayak diem kan. Kayak itu kayak lebih ke efek kejut. Jadi ke saya itu kayak susah gitu. Kayak lu suka makan pedas, tiba-tiba disuruh berhenti makan pedas, kan istilahnya kayak ada shocking moment. Nah saya juga waktu itu kayak nggak bisa gimana ya. Jadi kayak kepalang tanggung, justru saya itu makin liar gitu, makin menjadi. Jadi ya udah jadi ngobrol panjang lebar, ngomong-ngomong. Nah dari sana tuh, nah ini background saya. Jadi kan saya tuh sekarang bikin lagu. Jadi kalau teman-teman saya di kampung, mereka tuh tahu saya waktu kecil kalau misalkan ngerosting temen itu tuh ngerostingnya tuh pakai lagu. Jadi bikin lagu-laguan. Misalkan ada teman saya namanya Baim. Jadi saya tuh bikin lagu. Ini lagu saya waktu kecil. Ini kalau ada teman saya namanya Ilyas Ibrahim, dia tuh tahu. Dia sampai ketawa-tawa waktu kecil. Jadi lagunya kayak gini. Misalkan ya, ini waktu kecil saya masih ingat. Namanya tuh si Baim. Bo ayam tuan, anak gak gitu padamu. Pokoknya dibikin lagu. Nah orang-orang tuh pada teman-teman saya itu pada ketawa. Jadi malah nanya liriknya gimana. Terus ada waktu saya masih kecil, masih SD, ada anak TK yang sering nangis. Namanya tuh Paki. Terus saya tuh bikin lagu tentang dia. Paki hati, jet. Nah itu tuh orang pada ketawa juga, kayak ngikutin. Nah kembali ke suatu situasi pada saat saya di kosan. Nah saya tuh di kosan juga sama kayak gitu, bikin lagu-lagu tentang apa yang terjadi pada saat waktu itu yang nimpa diri saya sendiri. Nah saya juga kayak berpikirnya tuh lebih liar. Jadi saya tuh ngealamatkan lagu yang saya bikin buat artis yang di Hollywood. Jadi saya juga waktu itu mikirnya mereka kan hebat, unreachable, gak bisa dijangkau. Ya udah istilahnya
hayalan aja, lebih ke mimpi-mimpi. Jadi saya bikin lagu, saya masih ingat itu tuh, saya bikin lagu Dreamer buat Jungkook yang Piala Dunia, terus Dua Lipa, Swedish Spy, terus Unholy, Sam Smith. Itu sebenarnya kayak gitu, lebih ke nge-push aja diri sendiri. Istilahnya saya juga nggak berpikir bahwa lagu itu tersebut bakal dinyanyiin oleh singer tersebut yang saya sebutin. Tapi pada saat tersebut saya sudah mengalamatkan kalau lagu ini buat dia. Tapi saya nggak ada keyakinan bahwa lagu tersebut bakal dinyanyikan. Nah ya udah, berjalannya waktu, itu tuh COVID 2020. Nah saya itu masih belum diangkat juga sama si bos. Ternyata si bos tuh istilahnya mau ngangkat saya jadi artis kalau saya itu di bawah kendalinya dia, dalam kutip sesuatu. Tapi saya nggak bisa nyeritain soalnya itu jijik istilahnya. Si bosnya ini cowok, tapi saya nggak mau bener-bener nggak mau ngebahas dia seperti apa, karena saya bukan bagian dari mereka dan saya nggak tertarik untuk ngebahas masalah seperti itu. Karena saya bukan seperti itu, saya nolak kan. Ya udah, si bosnya juga nggak mau naikin pangkat saya menjadi 3D artis. Nah karena itu COVID, gak ada kerjaan, orang tuh pada resign. Terus temperaturnya tuh antara si bos tuh sama ke kita jadi lebih sensi, bener-bener sensi. Nah karena banyak yang resign, si bosnya itu memutuskan untuk vacation, jadi jalan-jalan ke villa di Bedugul kalau nggak salah, di Bali, saya lupa. Nah saya nggak ikut karena saya di kantor aja. Nah waktu itu hari Minggu saya tuh lagi latihan siang-siang. Itu tuh si pintu tuh dikunci, pintu dalam. Nah di luar tuh ada gerbang. Nah gerbangnya itu saya tutup, kan ada gembok. Nah gemboknya tuh nggak diklikin gini, cuma dicantelin, tapi pintu tutup, jadi cantel gini. Nah waktu itu kata saya mau sholat dulu ke lantai 2. Di lantai 2 tuh ada musola. Saya lagi sholat, beres sholat, ada paket di luar. Sebenarnya saya tuh lagi sholat, tapi kedengeran kan ada paket. Dia paket itu ke gerbang, jeng. Pas saya beres sholat, ditelepon sama si bosnya. Itu katanya ada paket. Terus saya tuh bilang gini ke bosnya, taruh aja, masuk aja. Soalnya nggak dikunci. Maksud nggak dikunci itu bukan gerbangnya kebuka, tapi ininya nggak diklik. Nah habis kebuka gitu, paketnya tuh dimasukin. Cuma untuk masuk akses ke kantornya nggak bisa, soalnya itu dikunci sama saya di dalam. Jadi istilah tuh saya tuh lagi di dalam, lagi latihan render. Nah habis itu saya tuh kayak memutuskan, saya lagi lapar nih, jam 3 sore. Saya mau ke warteg dulu mau makan. Ya udah, semua tuh saya tutup. Tapi posisi masih ngerender. Jadi saya tutup, gerbang saya tutup juga, saya kunci. Kali ini saya kunci ini, klik gini. Nah saya tuh lagi makan di luar, ditelepon lagi sama si bos. Katanya kesini. Kata saya, udah pulang ya, Pan? Kan dia lagi di villa. Pas saya datang, dia tuh langsung ngamuk. Katanya, ini lagi musim maling gini. Gerbang nggak ditutup, ini. Untuk sebagai informasi guys, di Bali itu kalau misalkan motor, itu tuh kuncinya tuh masih nempel. Jadi orang tuh masih nempel. Jadi jarang kemalingan tuh jarang. Soalnya Soalnya kan mereka tuh pulau sendiri. Nah pos perbatasan itu, pos masuk ke Bali sama keluar masuk itu bener-bener ketat. Jadi kalau misalkan ada yang bawa motor atau segala macam, STNK PKB-nya tuh harus jelas. Jadi kemungkinan untuk ada maling tuh bener-bener jarang. Setahu saya itu di Bali, di Karimun Jawa, di Bangka Belitung, curanmor tuh kecil kemungkinannya. Nah si bos itu ngamuk-ngamuk, katanya kenapa nggak ditutup, pintunya. Kata saya ditutup. Enggak, saya tuh nggak ngomong, soalnya nggak dikasih kesempatan buat ngomong. Tahu akhirnya gimana? Saya tuh diusir, katanya nggak usah kerja lagi di sini. Oh ya udah, saya keluar. Benar-benar dikeluarkannya tuh di grup, jadi nggak terhormat gitu, kayak aku udah dikeluarin gini nih. Terus saya tuh dikeluarin. Terus sebelum dikeluarin gitu, saya tuh kayak dimaki-maki, kayak dikata-katain kayak pokoknya kata-kata kasar aja, pokoknya diusir-usir gitu. Udah, saya tuh keluar 2020 bulan Juli, saya lupa tanggal berapa. Saya nyari lagi kerjaan, ketemu di tempat ini sekarang, bikin simulasi. Nah itu tuh
dari 2021. Sebenarnya panggilannya itu dari bulan Novemberan, cuma mulai kerja dari bulan Januari 2021. Nah, 2021 nggak ada apa-apa. Ya udah kerja seperti biasa. Orang kan kalau kerja ngemusik ya dari YouTube atau Spotify. Nah, 2022 sebenarnya bentar saya kelewat dulu. Jadi saya tuh dari 2020 sampai 2021 tuh nge-apply ke perusahaan internasional yang ada di Eropa. Jadi sorry tadi ini kebablasan. Jadi di 2020 tuh pas saya dikeluarin, saya tuh sambil nge-apply ke Eropa. Nah, portfolio saya sebagai arsitektur visualization menurut saya udah go internasional. Jadi kualitasnya tuh udah standar apa yang internasional butuhkan. Jadi saya tuh kayak kepercayaan diri saya tuh tinggi gitu. Tapi di satu sisi, kok kata saya, portfolio saya itu kayak diacuhkan gitu, diabaikan. Nah, si bos ini pernah suatu momen pas kita lagi meeting, karena saya tuh kan di kosan ngomong tentang mimpi mimpi saya seperti apa, nanti saya mau jadi ini, mau jadi apa, mau kerja di Eropa, ini. Habis itu balik lagi ke Indonesia, ini. Pokoknya ada planning. Nah, si bosnya itu, seperti saya yang bilang, jadi si bos itu selalu membuat reaksi terhadap apa yang saya ucapkan. Jadi di satu sisi saya juga dari sana tuh di kosan tuh udah mulai kayak ngeberontak tuh, istilahnya si bos ngomong apa, tapi saya tuh kayak bodo amat gitu, kayak ya udah misalkan lu ngomong kayak gini, gue juga punya pendapat kayak gini. Jadi istilahnya saya nggak bisa langsung ngomong ngelawan di depan muka dia, tapi saya tuh ngomong di kosan gitu, ngebuat reaksi terhadap apa yang dia ucapkan juga pas di kantor. Jadi saya tuh ngomong di kosan. Jadi istilahnya kita tuh saut-sautan, cuma nggak secara langsung aja, tapi si bosnya juga mantau lewat perekam suara. Nah, jadi si bosnya tuh ngomong gini, lu pikir lu bisa, ini bukan bahasa sesungguhnya ya, tapi istilahnya arahnya ke sana. Lu pikir lu bisa kerja di Eropa ini. Mereka tuh istilahnya kawan saya, istilahnya mereka tuh satu tongkrongan sama si bos. Jadi si bosnya itu pernah menang awards visualization terbaik di dunia. Jadi kaliber mereka tuh udah go internasional. Jadi relationship mereka tuh udah internasional, jadi udah tahu. Nah, dari sana kembali ini ke pas saya kerja sekarang di Tangerang. Jadi sorry guys kalau agak berantakan. Nah, kata saya kenapa ya nggak di gubris. Terus itu tuh benar-benar saya tuh kayak diacuhkan gitu. Nah, mungkin jadi menurut saya ya, karena si bos itu pernah ngancam dan mau istilahnya menyabotase saya pas di meeting itu, saya berpikir bahwa oh mungkin rekaman yang pas saya lagi over lah, mereka tuh kayak tunjukin nih bahwasanya kalau saya itu orangnya itu agak berlebihan, istilahnya gimana ya, over lah. Jadi istilahnya menunjukkan sisi kegilaan saya. Sebenarnya kayak gitu. Tapi di satu sisi justru mereka tuh melihat sesuatu lain dari diri saya. Jadi mereka tuh melihat diri saya tuh sebagai yang unik gitu. Jadi dipelajari, malah kan saya bikin lagu-laguan. Nah, mereka tuh sama mereka dibikin. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari kalian bertanya, emang lu tahu apa bukti bahwa sebenarnya karya lu itu dikasih ke mereka dan mereka tuh bikin menjadikan karya saya menjadi make it happen gitu. Sebenarnya saya juga pas waktu di kosan itu pas ngomong sendiri, saya tuh kayak ngasih kontribusi ke pemerintah. Jadi saya tuh banyak ngomong di kosan itu, kayak saya bikin lagu, bikin pokoknya segala ada yang di pikiran tuh saya omongin gitu. Nah, saya tuh ngasih istilahnya masukan ke pemerintah, perwakilan dari orang yang sering membaca buku, bahwa kalau misalkan istilahnya masukannya seperti apa, saya gak bisa nge-share karena itu terlalu sensitif. Nah, mungkin dari intelijen ini tuh saya yakin banget mereka itu istilahnya pesan saya itu nyampe ke mereka. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa bagaimana caranya supaya pesan saya ini nyampe ke intelijen Indonesia. Jadi saya tuh seolah-olah mengadu dombakan intelijen Indonesia. Jadi seolah-olah saya tuh tahu kelemahan mereka dan saya tuh mau mengadu dombakan mereka.
tujuannya tuh apa sebenarnya, supaya mereka tuh dengerin. Jadi dari ini kan seperti saya bilang di awal, saya tuh benar-benar seliar-liarnya. Jadi memposisikan bahwa eh, rekaman saya itu suatu saat bakal didengarin oleh orang-orang yang penting. Setelah mereka dengar, justru saya tuh enggak, itu tuh lebih kayak kayak joke bahwa oh, saya tuh ngadu domba mereka, padahal mah cuma bohongan doang. Jadi kayak gitu. Nah, karena menurut saya, karena mereka tuh kadung terlanjur denger podcast saya, akhirnya mau nggak mau masukan saya itu yang pentingnya nyampe gitu. Sebenarnya saya tuh berperilaku seperti itu tujuannya untuk melindungi diri. Misalkan, ini kembali ke konsep bahwa pasti kosan itu saya berpikir seliar-liarnya. Jadi, saya tuh memposisikan diri kalau misalkan lagu saya tuh ternyata bagus, catchy. Terus, habis dari itu kan, Intel Amerika bakal ketagihan kepada saya. Di satu sisi, maksudnya ketagihan karya-karya saya. Di satu sisi, saya tuh memiliki personality yang kuat. Jadi istilahnya susah ditaklukkan, karena saya tuh apa yang saya mau, saya tuh jelas mau ini, mau ini, mau ini. Nah, ketika orang istilahnya ingin nundukin saya, tapi saya nggak mau, otomatis mereka itu bakal mengadu domba saya. Istilahnya nih, ada anak dari Indonesia yang ngepropaganda ngepropaganda Indonesia gini. Jadi sebenarnya saya tuh justru mengkecoh Intel Amerika, tujuannya untuk melindungi saya sebenarnya, melindungi balik. Jadi, nah itu Intel Amerika tuh masuk ke skenario saya, bahwasanya mereka tuh ingin nunjukin bahwa saya tuh seorang pengkhianat, tapi ternyata beda, karena saya itu memutarbalikkan kondisi. Jadi justru saya tuh ngasih kontribusi. Awal-awal Intel Indonesia kayak ngasih reaksi ke saya tuh di Instagram, kayak nyindir bahwa saya itu seorang pengkhianat. Tapi setelah berjalannya waktu, mereka justru kayak nunjukin sebuah respect. Jadi gitu. Tujuan saya itu kembali ingin melindungi diri saya sendiri. Nah, jadi sebenarnya tuh ini tuh jadi sebagai sebagai acuan juga bahwa apa yang saya omongin bukan bullshit, karena ada saksi yang mendengarkan rekaman tersebut. Nah, kembali ke tahun 2022, pas saya kerja di perusahaan ini yang di Tangerang. Nah, saya tuh lagi kerja, tahu-tahu di musik YouTube tuh, kata saya kok ini kenal ya? Ini kayak kenal banget, ini lagu saya yang waktu itu bikin 2020. Itu tuh pertama tuh saya dengar lagu Dua Lipa yang Sweet Spy. It's a July, Sweet Spy. Pokoknya itu. Kemudian Dimmer, kemudian Unholy, itu banyak. Nah, maaf. Jadi sebenarnya waktu itu pas lagu saya rilis sama mereka dijadiin Make It Happen, dijadiin sebuah karya. Sebenarnya saya kayak ya udahlah. Kalau jadiin, saya juga nggak terlalu mikirin. Oh, itu harus, istilahnya bener-bener saya tuh nggak terlalu mikirin. Oh, ini kan karya saya atau gimana? Ya udah. Cuma yang bikin saya tuh kayak kok kayak gini ya? Kok istilahnya udah saya bantu, tapi mereka tuh malah nggak tahu diri. Itu apa guys? Jadi mereka tuh ngemanipulasi saya gila-gilaan, bener-bener gila itu. Saya nggak bisa tidur. Itu tuh manipulasinya seperti apa? Kalian bisa lihat di sorotan IG saya. Itu tuh seperti itu. Nah, itu tuh sebenarnya, maaf, ini lagi kita flashback lagi ke 2020. Pada saat saya tuh bikin lagu, yang saya minta tuh sebenarnya bukan royalti atau apa. Ini kan ceritanya pas 2020 masih hayalan ya. Jadi saya tuh bener-bener nothing tulus, ya udah bikin lagu, ngalamatin buat artis ini. Tapi di ujungnya saya bilang gini. Tapi kalian harus ngasih kredit bahwa yang bikin lagu ini saya cuma gitu doang. Nah, pas 2022 kredit gak ada, tapi ngemanipulasi itu makin gila. Itu bener-bener gila. Saya tuh kosan tuh dimasukin orang tuh bener diacak-acak tuh kayak lebih signifikan. Jadi orang tuh kayak lebih berani, bener-bener berani. Jadi kan saya bikin sketsa arsitek, misalkan bikin bangunan seperti apa, itu diambil, dipoto. Terus habis foto tuh
sama mereka tuh di sketsa ulang, ditaruh di Ars Daily. Itu tuh waktu 2022 masih ada. Tapi karena itu tuh banyak gangguannya itu, jadi saya tuh kayak apa ya, bingung. Jadi istilahnya ini harus mulai dari mana. Nah saya tuh waktu itu mulainya tuh ceritain ke teman dulu yang ada di Lampung. Jadi saya tuh waktu itu kuliah di Lampung, jurusan arsitektur. Saya tuh punya grup. Jadi saya coba bahas sama mereka, tapi respon mereka tuh bener-bener di luar apa harapan saya. Jadi lebih ke nyepelein kayak, lu siapa, gini gini gini, lu makan obat, lu kayaknya harus lu masuk ke rumah sakit jiwa deh. Pokoknya itu tuh apa ya, sebenarnya saya juga nggak nyalahin mereka ya, tapi lebih ke sebenarnya saya tuh kayak waktu itu nyari perlindungan. Soalnya posisi 2022 tuh itu awal mula saya dimanipulasi, dan saya tuh nggak ada pegangan. Jadi bener-bener sendiri menghadapi itu tuh. Misalkan saya lagi tidur, ini contoh manipulasinya. Kalau misalkan kalian pengen tahu detail manipulasi mereka seperti apa, lihat di sorotan IG. Nah itu lagi tidur, tahu-tahu pintu tuh dibanting sampai kenceng, sampai saya tuh kebangun. Pokoknya tiap hari itu nggak bisa tidur. Itu tuh setiap saya pindah kosan ke kosan ini, kos ini, itu tuh diganggu. Itu ada di sorotan IG. Nah kayak gitu. Nah sampai sekarang pun masih ini. Jadi lagu-lagu saya tuh saya taruh di internet, itu tuh diobrak-abrik. Nah saya juga udah istilahnya udah ngasih bukti. Jadi di IG saya tuh di sosial media, misalkan ini mereka nyolong lagi nih, itu tuh kalian bisa dengerin. Yang terakhir tuh lagu ini yang si Garamadu, itu tuh saya sebelumnya bikin lagu Crying in the CD. I'm crying in the CD when no one watching me. 2017, that time I'm disappear, hiding myself in tears. Tahu ada lagu malam kios gini, ku merasa sedih. Itu bener-bener lagu saya banget. Itu sebelumnya saya bikin tahun 2020. Pokoknya ada. Saya nggak mau nggak mau nebak-nebak. Soalnya udah saya bikin di video di IG. Di IG sama TikTok udah saya bandingin. Yang terbaru itu lagu saya buat timnas Indonesia. Diambil lagi. Itu tuh sebenarnya pengecohnya tuh Intel Mamarika, tapi dikasih ke si ini. Jadi seolah-olah biar saya itu istilahnya jadi kan istilahnya gimana, mereka tuh nyolong istilahnya untuk artis favorit mereka. Ini menurut saya ya, jadi mereka tuh nyolong lagu buat artis favorit saya, artis favorit mereka, misalkan si Billy, karena lagu-lagu saya tuh dicolong sama Billy banyak banget. Nah supaya saya tuh nggak terpusat ke Billy, nah si Intel Mamarika ini istilahnya tuh ngasih semacam penyamaran. Jadi mereka juga kasih ke artis ini supaya saya tuh nggak nyerang si Billy doang. Jadi saya nyerang si ini. Tapi karena saya tahu ini asal mulanya dari Intel Mamarika, jadi saya tetap fokuskan permasalahan ini pada mereka. Jadi gitu. Ada lagi nggak guys? Kalau misalkan ini kurang jelas, mungkin suatu saat akan saya perbaharui dan sempurnakan. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan kembali, lu kali ngada-ngada ini, lu mah cuma sugesti, lu mah cuma halu, cuma ini. Saya benar-benar bersyukur waktu itu saya meluangkan waktu untuk ngasih masukan ke pemerintah Indonesia. Misalkan karena saya tuh orang tuh baca buku, jadi baca bukunya tuh benar-benar nerd lah. Jadi benar-benar gila buku, baca buku. Nah, dari sana banyak gambaran istilahnya kalau misalkan hidup bernegara itu seperti apa. Nah buku yang sekarang saya baca, Why the Nation Fail. Nah itu istilahnya saking saya tuh baca buku. Nah itu juga yang menginspirasi lagu-lagu saya itu berbahasa Inggris. Jadi kalau misalkan ada yang bilang lagu lu susah bahasa Inggris, ya karena apa yang saya makan bahasa Inggris, jadi apa yang keluar juga otomatis gitu. Jadi kayak gitu. Nah dari sana Intel Indonesia itu istilahnya tahu. Soalnya mereka itu ngasih semacam kode di sosial media saya. Istilahnya istilahnya
itulah jadi gitu. Mungkin kalau misalkan Intelnya tahu atau ngeliat video ini, mereka juga bakal, oh benar orang ini pernah gini 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 berkontribusi. Jadi itu juga yang bisa menepis bahwa saya sebenarnya bukan halu. Ini terbukti juga. Itu ada video yang terbaru yang mereka colong dari lagu saya yang masih di voice note, dan mereka colong. Yaitu udah saya compare, bandingkan bahwa lagu saya duluan dari berdasarkan tanggal waktu dan lain sebagainya. Mungkin itu aja guys. Jadi, oh biasanya ini ada tambahan. Lagu saya itu, misalkan yang lagu Problem, itu tuh dipersulit sama si distributor. Jadi kalau misalkan kan ada saya ngeposting di Instagram postingan bahwa saya tuh kayak nyerang Grammy, Oscar atau gimana. Nah itu sebenarnya kalau misalkan saya diemin nggak diserang, itu tuh nggak bakal dirilis. Jadi mereka tuh maunya kayak gitu. Misalkan saya tuh nyerang, mereka kayak misalkan, Billy stole my song please, gini gini gini. Harus ngebom dulu baru rilis. Gak tahu saya juga. Kok kata saya mereka maunya kayak gini ya. Jadi maunya tuh saya tuh anarkis gitu. Nah mungkin kayak gitu guys. Jadi dari saya segitu dulu. Karena ini pertama kali saya speak up. Kalau misalkan dari segi bahasa bingung, masih berantakan, mohon maaf karena sebenarnya dalam keseharian saya tuh gak terlalu bergaul orangnya. Jadi saya bergaulnya tuh seperlunya, misalkan ada. Tapi kalau misalkan orang nyapa ke saya jawab. Saya ngobrol gitu sih. Jadi kalau misalkan bahasa saya berantakan, jadi intinya poinnya mudah-mudahan ini tuh membuka wawasan bahwa ada kejadian seperti ini loh. Jadi ada pengalaman yang kelam seperti ini loh. Jadi kalian tuh bisa antisipasi. Nah sebenarnya kayak gitu sih poinnya. Jadi dari sana kita bisa mulai belajar, dan kita tuh nggak terlalu polos bahwasanya kita kan selama ini negara maju pasti sesuci itu, sebersih itu. Padahal mah nggak seperti itu. Mereka seperti itu. Buktinya lagu saya diituin dijarah. Kayak gitu sih guys. Jadi mungkin dari saya segitu dulu. Mudah-mudahan kalian paham tentang poin apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Selamat siang.